Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, 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 amin. amin, amin. Ini ada banyak berita belakangan ini yang berseliweran mulai dari pemain naturalisasi lah dan segala macam. Tadi kita bahas tentang U20 dulu ya, Bro Ipung. Iya, betul. U20 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia nih. Dari 4 tim hanya satu yang dinyatakan lolos dan yang keduanya Ya, harus yang terbaik daripada yang sekian grup gitu ya. Indonesia betul. gimana kira-kira peluangnya dan sampai sejauh mana persiapan Indonesia di U20 ini? Iya, memang kalau kita lihat belakangan ini dari berita-berita yang terdengar pun juga bahwa timnas kita under 20 itu sedang melakukan TC ya, pemusatan latihan yang tujuannya adalah meloloskan tim ini menuju ke Piala Asia under 20. Hmm, Nah, apalagi kalau kita lihat pada peluang di mana masing-masing grup ini kan yang lolos otomatis itu hanya satu ya, hmm, satu tim. Sementara kalau jadi runner up masih menunggu dari runner up terbaik dari beberapa grup nih. Nah, hmm, tapi kalau melihat pada perimbangan kekuatan bagaimana kita disatukan dalam sebuah grup bersama Yaman, Maladewa dengan Timor Leste, rasa-rasanya sih tidak ada eh, ini ya, tidak ada ganjalan lah boleh dibilang. Karena apalagi semua pertandingan ini akan dilakukan di Jakarta. Dan memang sepertinya Jakarta akan menjadi atau di Indonesia lah katakanlah ya. hmm, Memang Indonesia ini akhirnya menjadi tempat yang paling ideal untuk melangsungkan kualifikasi ini. hmm, Kan tidak mungkin bahwa kualifikasi ini dilakukan di Yaman. Yaman sendiri sedang menghadapi konflik internal dengan negara-negara Arab lain dan konflik ini juga sudah masuk ke dalam konflik bersenjata. hmm, Kita juga melihat bagaimana Maladewa. Maladewa itu negara yang sangat kecil. Kita juga melihat pada Timor Leste. Timor Leste apalagi ini juga kan salah satu negara yang masuk dalam ranking negara-negara yang miskin lah katakanlah seperti itu ya. hmm, Jadi kalau misalkan Indonesia menjadi tuan rumah, sudah pasti ini adalah pilihan yang paling ideal. Dan hmm, tentunya ini juga dimaklumi oleh negara-negara peserta yang lain bahwa Indonesia yang paling siap dalam hal ini. Nah, hmm, berangkat dari situ dengan kekuatan timnas kita juga yang baru saja menggondol title sebagai juara AFC gitu ya, Under hmm, 20. Tentu tidak ada alasan untuk tidak bisa lolos ke Piala Asia kali ini, bro. hmm. Ya, memang kalau dilihat dari rankingnya kan yang tiga ini berada di Indonesia, di bawah Indonesia ya, ranking FIFA maksudnya. Betul, Ya, betul, betul. harusnya bisa dimenangkan dengan mudah sih, tapi ya pastinya juga mereka akan membuat perlawanan lah ya. Betul. Nah, Ya, mengenai sebetulnya gini, kalau kita melihat pada perimbangan kekuatan, rasa-rasanya kan kita pasti akan hampir ya, hampir hmm, pasti akan lolos. Tinggal 90% yang lah ya. ya yang paling kita tunggu adalah bagaimana gaya bermain dari tim asuhannya Coach Indra Safri. Tentu kita toh tidak ingin hanya melihat pada hasil ya, Pak, tapi bagaimana perkembangan dari permainan Hmm, dari timnas kita itu hmm, juga seharusnya ya sudah memperlihatkan sebuah aspek peningkatan yang cukup lumayan ya. hmm, Apalagi kalau kita melihat bahwa kemarin kita sempat Coach Indra Safri dan timnya itu sempat membuat kejutan ketika mengalahkan Argentina. Nah, mudah-mudahan gaya bermain melawan Argentina yang bermain dengan sangat kolektif, semua pemain tahu apa yang harus dilakukan, itu juga yang menjadi rujukan. Bahwa di pertandingan melawan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste, itulah yang harus disajikan. hmm, Gaya bermain yang kolektif, gaya bermain yang sangat kompak gitu bro. hmm. Nah, ini kan ada pemain naturalisasinya juga kan kalau di U20 kalau nggak salah Ian Raven ya. Ada lagi nggak selain Ian Raven? Ya selain Jan Slaven mungkin Welber Jardim ya. Welber Hmm, Jardim yang kebetulan mereka dua pemain ini yang bermain di luar ya yang saya ketahui. ya. Ya mudah-mudahan aja kita juga di situ masih punya pemain-pemain yang bagus ya seperti Mesal Hamzah, Doni Tripamungkas, kemudian apa sih Nuri ya siapa Hmm, siapalah yang bermain kalau nggak salah di Dewa United hmm, itu kan pemain-pemain yang menjanjikan gitu loh dan hmm, kita harapkan sekali bahwa dengan
momentum kebangkitan sepak bola nasional, ini juga akan memberikan spirit yang berbeda ketika timnas under 20 inilah yang sekarang menunjukkan tajinya gitu loh. Hmm. Bahwa bukan sekedar kemenangan, tapi juga gaya bermain yang lebih enak ditonton, gaya bermain yang juga ini ya progresnya kelihatan gitu bro. Saya rada-rada ngeri sebetulnya sih kalau udah lihat lawan yang mudah-mudah. Secara ini ya, secara hitung-hitungannya mestinya lawannya mudah karena berada di ranking yang di bawah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, nggak ada kengerian gitu. Karena kemarin waktu di uji coba itu lawan Argentina, wah keren gitu. Tapi pas lawan Thailand yang nyata-nyata di AFF kemarin kalah oleh Indonesia, ternyata malah kebalik. Ya mudah-mudahan kali ini enggak ya bahwa ini juga kan hasil evaluasi dari turnamen di Korea itu juga kan menjadi ini ya bekal ya bahwa Hmm, sebaiknya dalam sebuah tim apabila bisa memelihara sebuah momentum itu akan lebih bagus. hmm, Jangan momentum yang sebetulnya sudah dicapai dengan susah payah akhirnya dibuang percuma. hmm. Nah, ini menjadikan pembelajaran yang sangat positif ya buat buat terutama timnas under 20 nanti gitu, Bro. Ya kan kalau hitung-hitungannya kita mengalahkan tim kuat itu nggak segampang kita dikalahkan oleh tim lemah gitu. Ini gimana sih? Dikalahkan oleh tim lemah tuh gampang, ganti aja pemainnya semua. Iya, iya, Nah, iya. oke. Nah, kita sekarang bahas yang naturalisasi ya. Tadi kan juga ada ini kan. Belakangan ini lagi rame juga katanya, wah nggak bangga nih katanya ada anggota DPR bilang nggak bangga kalau Indonesia menang juga karena pemainnya nasionalismenya diragukan. Tapi kan udah dibantah oleh Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI ya bahwa mereka Ya. itu orang tuanya orang Indonesia bahkan mereka punya yayasan yang dibina di Maluku kalau tidak salah ya. Ya di ini Manado. Oh di Manado ya, di Manado Ya, malah punya yayasan. ya. Kalau yang saya harus ragukan justru bukan pemain timnas kalau menurut saya yang walaupun ini mereka lahir di luar negeri yang diragukan itu adalah anggota DPR yang korupsi. Itu nasionalismenya gimana itu kalau kayak begitu gitu itu yang harus Ya, ya, diragukan. ya lucu juga ya bahwa nasionalisme diukur oleh tempat kelahiran, Hmm. kemudian diukur dari siapa orang tuanya. Itu kan Hmm. suatu yang naif saya pikir ya. Bahwa Hmm. nasionalisme ukurannya tuh banyak gitu loh, banyak variabel gitu loh. Kita lihat bagaimana ada ya orang-orang Perancis, orang Jerman segala macam yang hidupnya dia dia abdikan untuk perkembangan masyarakat di desa misalkan. Hmm. Hmm. Ada seorang dari Perancis itu membangun sumur-sumur di daerah-daerah kering di Indonesia Tenggara Timur. Hmm. Ada orang juga Perancis yang begitu ini ya loyal terhadap pengembangan lingkungan Hmm. dan apa kehidupan dari orang utan di Kalimantan. Ini ini nasionalisme atau bukan ya? Saya juga ini justru orang-orang yang artinya tidak butuh yang namanya pengakuan terhadap Hmm. yang namanya nasionalisme. Hmm. Tapi yang dia dia lakukan adalah membuktikan nasionalisme itu dengan perbuatan gitu loh. Nah, itu. Tapi nah, kalau contohnya Bro Eri tadi sampaikan, saya justru malah apa setuju banget ya apa yang disampaikan Bro Eri. Nah, nasionalisme anggota-anggota misalkan ya pejabat atau segala macam ya yang melakukan korupsi ini kan kejahatan terhadap apa ya Hmm. bangsa gitu loh. Iya, makanya itu Kejahatan diragukan terhadap kemanusiaan. nasionalismenya justru. Ah, kalau itu diragukan sangat mungkin ya. Karena perbuatan mereka udah banyak merugikan. Nah, Hmm. kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain diaspora kita itu juga bergabung, Hmm. bahkan saya dengar mereka tidak diiming-imingi oleh uang gitu loh, Enggak. bro. Hmm. Tapi mereka memang diiming-imingi juga, Hmm. tapi diiming-imingi oleh optimisme dan harapan gitu Hmm. loh, bro. Hmm. Hmm. Yang saya maksud optimisme dan harapan, mereka juga pasti akan melihat ya, ketika ditawari untuk masuk ke timnas Indonesia, apa sih yang menjadi goal, menjadi target dari pesepak bola nasional? Hmm. Apakah ada Hmm. kemungkinan untuk berkembang?
Hmm. Apakah akan ada kemungkinan bisa berkompetisi di level-level yang lebih Hmm. tinggi? Hmm. Mereka melihat itu, gitu loh. Hmm. Apalagi mereka juga begitu tahu ya, keluarganya pemain-pemain ini bahwa ada tawaran untuk dinaturalisasi. Justru mereka juga dari pihak keluarga mendapatkan sokongan yang begitu Iya, kuat iya betul. karena dasarnya mereka memang punya darah itu. Hmm. Jadi ketika pemain ini akhirnya bergabung, ya itu adalah buah dari bagaimana mereka diberikan keyakinan bahwa timnas kita itu sedang berproses dan prosesnya itu terlihat sekali bagaimana progresnya juga akan meningkat. Mhm. Nah, eh, bukan tidak mungkin bahwa yang sekarang ini terjadi adalah bagaimana pemain-pemain atau negara-negara luar itu kebingungan. Kok Hmm. Indonesia gampang sekali bisa mendapatkan pemain naturalisasi? Karena gini, saya ingat waktu itu pernah ada pernyataan juga dari apa Arya Sinulinga, dari Coach Indra Safri ketika di tahun 2022 mereka ke Belanda untuk 2022 ya. mendapatkan ya 2022 untuk mendapatkan pemain-pemain diaspora. Mhm. Ternyata pada saat mereka ke sana, mereka banyak ditolak. Dan Hmm. saat itu hanya dua pemain yang menyatakan kesanggupannya untuk naturalisasi gitu loh. Tapi sekarang mereka tidak menawarkan, justru pemain-pemain ini yang mulai menyenggol-nyenggol PSSI gitu loh, bro. Sampai Termas kadang-kadang ini juga ya, ini juga kan menciptakan sebuah aura kompetisi ya. Aura kompetisi dari para pemain-pemain diaspora dengan Mhm. begitu banyaknya pemain-pemain diaspora yang menyatakan minat untuk gabung timnas. Ya, ya. Saya sih Ar- memaklumi ya bahwa diaspora-diaspora kita di angkatan pertama macam Ivar Jenner, Struijk, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, itu kan mereka juga orang-orang yang merasa apa ya bahaya nih ya kalau makin lama makin banyak karena persaingan bukan hanya di tingkat domestik, Iya, betul. persaingan juga terjadi di pemain-pemain yang akan bergabung gitu loh. Hmm. Justin Hubner juga sempat menyatakan ya enak sekali ya mereka begitu datang gitu ya Pas udah setelah kita bagus-bagusnya gitu kan. pada saat kita sedang bagus-bagus ya ketika mereka apa ya di proses awal mereka toh juga masih apa ya bimbang untuk menyatakan itu Ya, gitu loh. ya, Nah, saya pikir ini ada satu hal yang pertama ya buat kacamata dari kacamata kekuatan timnas ini positif. ya, ya, Apalagi tentu persaingan juga bukan cuma terjadi di pemain-pemain domestik. ya. Pemain domestik bukan hanya apa ya berkompetisi dengan pemain-pemain diaspora yang sudah ada, Hmm. pemain-pemain diaspora yang sudah ada itu juga harus siap berkompetisi dengan diaspora yang akan datang, gitu loh. Ya itu Jadi akhirnya persaingan itu akan semakin kuat, membuat gitu loh. timnas semakin kuat ya. Dan ada satu Betul. juga pemain apa pemain keturunan Indonesia yang berasal di Italia yang bermain sebagai kiper juga katanya mulai mempertimbangkan. Tapi kalau menurut saya mimpi kali. Ya kan wajar ya pemain sepak bola itu kan pengennya tampil di Piala Dunia. Tapi kalau sekarang di negara yang dia anggap bahwa itu lebih maju, ternyata juga dia tidak dipanggil, apalagi timnya juga tidak masuk, ya kan Ya, gimana yang mau main di Piala Dunia sementara Indonesia yang punya kesempatan saat ini ya, punya kesempatannya jauh lebih besar di mana jatah Asianya lebih banyak dan kemungkinan Indonesia dengan kualitas yang sekarang juga kayaknya sih bisa meningkat. iya. Jadi saya ingat ada sebuah cerita nih ya mengenai apa pemain-pemain diaspora. Ada satu pemain yang namanya Hakim Ziyech. Nah, Hakim Ziyech kan apa dia besar lahir dan besar di Belanda. hmm, Mengenyam pendidikan pun juga sepak bola Belanda. hmm, Sampai pada akhirnya melihat performa dia di Liga Belanda begitu bagus, hmm, Marco van Basten itu pernah ini ya menawari menawari. dia untuk Hmm. bermain di timnas Belanda. Tapi Nah, dia kekeh, dia mau apa memperkuat tanah leluhurnya ya Maroko. hmm, hmm, Sampai Van Basten mungkin agak-agak kesel dia bilang, mau mau ngapain kamu di Maroko gitu loh. hmm, Toh
prestasi Belanda daripada Maroko lebih bagus Belanda. Hmm. Ternyata terbalik di Piala Dunia Qatar, justru kan Maroko ada di fase semifinal, sedangkan Ya, Belanda sudah ya. lewat tuh. Artinya Artinya bisa saja ini juga bisa terjadi ya, dari para pemain-pemain diaspora kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di persaingan sepak bola. Tapi Hmm. kalau kita melihat peluang bagaimana kita di dua pertandingan awal itu mendapatkan hasil-hasil yang positif, tentu optimisme ini juga akan melonjak gitu loh, Bro. Ya. Saya sih lebih milih yang sekarang, kiper Indonesia, Martin Paes, daripada yang mimpi kali gitu jawabnya. Ya, terus gini, Hmm, sekarang kan kemungkinannya Indonesia ini kan hmm, apa namanya, peluangnya masih ada 8 laga lagi. Jadi dengan saat ya, ini Indonesia berada di posisi 4, hasil laga melawan tim-tim kuat yaitu Arab Saudi dan Australia, ini kan membuat banyak orang mempunyai harapan yang besar bahwa ketika lawan timnas Indonesia ini tim yang lebih lemah dari dua tim itu, kita bisa ya, mendapatkan poin yang lebih banyak, termasuk lawan Bahrain dan Cina nanti. Di mana ya. lagi-lagi Cina dikabarkan dalam kondisi yang sangat tidak ideal, sehingga besar kemungkinannya Indonesia bisa meraih poin dari situ. Dan bahkan Ya. mungkin pernah dengar nggak sih The Simpsons itu ya, komik ya. Dan Ya. katanya kabarnya Indonesia lolos ke Piala Dunia di babak ketiga nih. Ramalannya, bukan ramalannya ini nggak tahu ya. Simpson ini sebenarnya meramal atau apa? Karena tapi banyak sekali Ya. cerita-cerita yang ada di The Simpson ini malah menjadi kenyataan. Bahkan yang Ya. terbitnya sudah lama sekali terus baru menjadi kenyataan belakangan gitu. Nah, yang menarik adalah apakah di komik ini Indonesia beneran jadi masuk ke apa Piala Dunia? Ya. Ya, memang kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan banyak juga media-media yang sudah mulai berpaling ke Indonesia ya. Nah, kalau The Simpsons kemudian punya ramalan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ya mungkin aja ini juga sebagai gambaran bagaimana di dua pertandingan terakhir kita itu punya hasil yang positif gitu loh. Walaupun sebetulnya dari kacamata saya secara pribadi, saya sih melihat bahwa peluang kita realistis di tahun 2030. Hmm, Tapi kalau melihat pada tren yang belakangan ini terjadi, bahwa banyak pemain atau tim-tim yang sebetulnya tidak diunggulkan tapi bisa menahan seri atau mengalahkan tim yang unggulan, hmm, itu juga kan menjadi ini ya cerita tersendiri. Kita contohkan gini, selain Indonesia bisa menahan imbang dua tim yang jauh di atas posisinya kita. Kita lihat bagaimana Palestina bisa bermain kosong-kosong dengan bermain seri dengan hmm, Korea Selatan. Kemudian bagaimana Irak bisa ditahan imbang oleh Kuwait. Kuwait hmm, aja posisi FIFA rankingnya di bawah kita gitu loh. hmm, Tapi hmm, mereka, nah ini kan ada sebuah tren yang menarik bahwa sepak bola ini akhirnya ranking FIFA itu hanya sekedar hiasan gitu loh. hmm, hmm, Hanya sekedar gambaran angka-angka ya. ya, Tapi tidak menggambarkan pada kekuatan Indonesia sepenuhnya atau ya, kekuatan negara sepenuhnya. ya, Ya, kalau kita melihat bagaimana kekuatan sepak bola kita yang ada di ranking saat ini 129 kalau nggak salah ya. ya, Nah, 129. bahkan seorang Mancini juga mengatakan bahwa ini tidak layak Indonesia ada di ranking itu. Nah, secara objektif saya juga menilai bahwa Indonesia mungkin ya dengan kekuatan saat ini harusnya ada di ranking 75 sampai 80 gitu loh. Bukan Wah, lagi di 100. gila. Betul, bukan lagi di 100. Nah, saya sih melihat bahwa itulah gambaran yang sekarang ini juga menjadi tren ya. Apalagi eh, bagaimana antusiasme sepak bola Indonesia begitu menggeliat dengan tampilnya netizen-netizen atau fans-fans sepak bola yang memadati GBK. Dan Hmm, pertandingan di GBK adalah pertandingan terbesar selama fase kualifikasi fase ketiga ini jika dibandingkan di negara-negara lain. Yang paling terdekat itu adalah pertandingan antara Irak melawan Oman
Kalau iya kalau nggak salah melawan Oman ya. Itu Hmm. yang dihadiri sekitar 58.000. Itu jauh di bawah kita gitu loh. Ya, ya. Heeh. Nah, kita bisa bayangkan lah, kalau misalkan kita bisa mengambil angka penuh di China, kita juga bisa mengambil angka penuh dari Bahrain. Apa yang terjadi dengan pertandingan selanjutnya di GBK? Ini Hmm. luar biasa sekali. Walaupun kita tahu ya bahwa di fase ketiga ini banyak juga jadwal-jadwal pertandingan yang tidak berpihak kepada tim manapun ya sebetulnya. Ya, ya, ya. Termasuk Kita Indonesia, lihat termasuk Indonesia. Kita bagaimana melihat pertandingan pertama kita melawan Arab Bahrain. Saudi, Oh, Saudi kemarin, ya. lawan Arab Saudi. Itu kan pertandingan perjalanan yang jauh gitu loh ke Arab Saudi. Nah, kemudian dari Arab Saudi kita harus bermain kandang kembali ke Indonesia gitu loh. Hmm, Ini hmm. juga kan makanya begitu selesai pertandingan mereka udah langsung siap-siap packing untuk Ya. langsung berangkat ke Indonesia dan kebijakan yang dilakukan oleh PSSI untuk mengorbankan yang namanya materi Hmm. demi supaya pemain-pemainnya tampil bugar itu pengorbanan yang sangat bagus ya Ya. dengan memakai pesawat charter. Ya. Nanti ngebayang dong, Indonesia akan bermain lawan Bahrain. Kemudian dari Bahrain kita akan berangkat menuju China yang Hmm. jaraknya juga jauh. Hmm. Itu kalau pakai pesawat reguler, bisa-bisa baru hari ini Hmm. datang besok udah bertanding gitu. Kasihan banget kan. Jadi ya itulah pengorbanan yang harus dilakukan ya. Bukan semata-mata ini adalah pemborosan, bukan semata-mata ini memberikan privilege kepada pemain nasional, tapi ada kepentingan-kepentingan dari sebuah tujuan, dari sebuah target gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Oke, sobat, itulah obrolan kita ya tadi tentang timnas U20 gitu ya. Yang penting itu kan buat kita sih yang seneng gitu ya. Selain menangnya juga mainnya bagus gitu ya. Coba setuju nggak Betul. kayak gitu ya? Yang kedua, Simpson bilang katanya Indonesia akan lolos nih ke Piala Dunia di tahun 2026 ini. Setuju nggak? Silakan tuju. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.